ruh itu berasal dari nur. Ya, kalau nur tidak ada, ruh ini tidak akan hidup. Ya, gitu. Makanya nur ini dikatakan ruhnya ruh. Ya, nur, nurullah, nur Muhammad, nur hak Allah. Ya, itu yang meliput maujud kepada kulit, daging, urat, dan tulang. Itu sifat zuhirnya. Ya, nafsia bagi kehidupan kita, insania badania dalam penglihatan kita. Ya, jadi ada 4 zat yang menjadikan 4 nur tadi. Ya, wadi, mani, manikam. Ya, sumber ayat yang hayat di dalam diri kita. Kalau sumber ayat itu sumber hidupnya alam. Ya, ada 4 kodrat dalam diri kita. Itu dinamakan sumber zat. Ya, sumber zat itu ya, sumber yang menjadikan atau alif lam lam ha. Ini zat. Ya. Yang ketiga 4 batin Allah yang menjadikan semua sumber itu, yaitu batin, nafas, tanafas, anfas, dan nufus. Inilah nama batin. Ya, makanya kalau ada yang memahamkan dia menyebut batin, kita tahu dulu batin apa ini, Bang. Ya, makomnya mana? Kodratnya batin di mana ini? Batin apa? Ya, kalau ada yang memahamkan tentang batin, kalau dia memahamkan tentang nur, nur yang mana ini? Nurullah, nur Muhammad, nur hak Allah, atau nur? Ya, kalau dia memahamkan tentang ruh, kita bertanya lagi, ruh yang mana nih? Ya, karena ruh itu banyak, ruh idofi, ruh hawani, ruh yang mana? Jangan kita menjadikan satu. Ya, terbentur dia. Ya, ada alam, ada diri, nanti terbentur. Nanti yang hak itu dijadikan makhluk. Ini hati-hati. Ya, terbentur. Sehingga yang tadi dia makhluk kita gabungkan dengan yang hak, kita gabungkan dengan yang batil. Ya, makhluk campur dengan yang bukan makhluk. Ya, jadi harus kita pandai merangkai. Ya, jadi kalau dia menyebut batin, ya batin mana dulu, ya. Jadi kalau dia dikaji dengan naf'al, ya, naf'al ini, naf atau dikatakan as atau nafas, ya, nafas ini hijahianya. Ya, naf itu diri. Ya, tapi bukan diri yang dimaksud batang tubuh ini. Ya, diri itu, naf itu diri yang sudah bergerak atau diri yang hidup. Itu dikatakan naf. Ya, sedangkan as itu sesungguhnya. Ya, berarti sesungguhnya itu diriku. Ya, nafsahu itu diriku. Ya, sesungguhnya aku adalah diri. Ya, nafas ini adalah keakuan Allah pada dirinya. Ya, ini yang dijadikan. Ini tidak diciptakan, ya. Ini yang dijadikan. Lalu bagaimana dengan tanafas? Ya, tanafas ini dia adalah tajali sirnya Allah pada diri kita. Ya, kalau itu kita harus melihat kepada sifat daripada kodrat itu sendiri nanti. Ya, ya, nanti dulu itu. Jadi apa yang dikatakan nafas tadi? Ya, ini yang pertama. Ya, nafas ini adalah tajali hayat, tajali hidup, ya. Dia berupa wujud ruh atau hayat, ya. Ruh, ya, ruh, ya, bukan roh, ya, ruh. Ruh atau hayat, bukan roh, ya, bukan roh yang dikatakan makhluk, tapi ruh hayat, ya. Dan ini wujud bentuknya dia hitam, ya, hitam dia. Bagiannya adalah af'alullah. Ya, af'alullah itu dia selalu menggerakkan kita. Ini kerjanya dia nafas. Ya, ini dia yang kendalikan muntirnya ini, ya. Muntirnya adalah nafas. Ya, ini kerjanya dia menggerakkan, ya. Af'alullah. Dan ini dia makomnya adalah ucapan. Mutakalimun. Makomnya, ya. Makomnya dia. Makomnya itu adalah ucapan atau mutakalimun. Ya, wujudnya bentuknya itu warna hitam. Ya. Ada lagi yang kedua, tanafas, ya. Ta itu ibadah, ya. Na itu aku, fa itu batin, sin itu kodrat. Berarti semua menyatakan tentang batin nih. Ya, nafas juga begitu. Na itu aku, fa itu batin, nafas sin. Berarti semua batin. Ya. Anfas kalau dalam tasawuf dia kadang-kadang dikaji an, ya, am.
Amfas, amfas itu diri am, ya, an'am. Diri am itu diri yang nyata. Amfas berarti batin yang terlihat. Am adalah yang terlihat, fa adalah batin, sin adalah kodat. Anfas, ya, berarti batin yang terlihat. Kalau batin yang terlihat, inilah wujud kita. Kalau anfas, diri an, ya, baru fa, baru sin. Ya, berarti batin yang tidak terlihat atau batin sir. Ya, berarti dia adalah sir bagi kita. Ya. Jadi tanafas ini sangat rentan dengan penciuman. Ya, tanafas ini dia rentan dengan penciuman. Ya, ruhnya dia, wujudnya itu dia berbentuk warna kuning. Ya, warna kuning. Jadi kalau wujud warna kuning itu adalah wujud penciuman dari sebuah nafas, ya, diterima oleh tanafas ini. Itu kodatnya. Kalau kita ingin merasakan sesuatu tercium, maka yang kuning itu akan muncul dalam zikir kita, mencarikan dan memperlihatkan. Ya, itu kadang-kadang dia muncul dalam zikir. Ya, terlintas kadang-kadang kayak macam warna kuning, ya. Itu dia penciuman dari nafas diterima oleh tanafas itu sendiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau kita ingin memperdalam atau kita mendawamkan, ingin kita mencium bau apapun yang kita inginkan, ya, kedatangan malaikat, ya, kedatangan arwah, kedatangan para jin, ya, mungkin dalam zikir kita itu kita bisa tahu. Ya, bisa tahu posisi mereka. Oh, ini dia duduknya di jin. Oh, ini dia duduknya di malaikat. Oh, ini duduknya di arwah. Makanya orang-orang yang menyembuhkan kesurupan itu dia udah tahu yang merasuki itu dia siapa. Ya, arwah, jin, atau mungkin malaikat, dia bisa tahu. Karena apa? Dia selalu mendawamkan tentang zikir tanafas tadi. Ya, ya. Gitu sahabat beriman, ya. Jadi itu bisa diperjemahkan penciuman tanafas tadi, ya. Kalau munajatnya itu Allahu Allahu, ya, langsung kita sambungkan kepada hidung atau penciuman, ya. Ini tentang sir semua, ya. Kalau sir itu berarti dikalamkan, ya, tidak kita ucapkan, ya. Ketiga ada anfas, ya. Anfas ini dia wujud batin Allah, ya, pusatnya daripada sebuah pendengaran, ya, mendengar segala apapun, ya. Kodat wujudnya dia berwarna merah, ya. Kalau munajatnya dia Allah Allah, tadi Allahu Allahu, ya, ini Allah Allah, ya. Ini yang dipakai pada zaman Rasulullah saat perang Badar, ya, saat beliau kalah dalam perang itu, ya. Ya, pas mereka berteriak kabur, ya, lari di atas sebuah bukit, ya. Ya, lari. Ini dia cuma, sahabat ini dia cuma mengucapkan, dia pelan saja, tidak berteriak kayak kita lari, tidak, ya, karena mereka memiliki ilmu anfas ini sehingga apa yang didengarkan mereka bisa mendengarkan dari jauh. Ya, contohnya Kanevi, dia menceritakan saya dengar. Ya, saya dengar. Itu dia anfas. Ya, anfas. Dia anfas. Dia kalamnya, dia munajatnya Allah Allah. Ya, warnanya warna merah. Berarti cukup kita di jantung, ya, di markuba jantung ini. Ya, Allah 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 Allah, sampai kita tidak merasa ada di situ, ya. Jantung yang mengucapkan Allah Allah, kita hanya memandang di situ, mengamati saja, ya. Dia nanti akan muncul wujudnya berwarna merah, ya. Ini dia datang daripada sebuah pendengaran, ya. Pusatnya daripada sebuah pendengaran, ya. Dia kodatnya wujudnya berwarna merah. Ya, Allah 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 Allah. Ini kalau kita mampu dawamkan, sahabat beriman, kita mampu hidupkan,
ini orang yang bicarain kita dimanapun dia, di ujung manapun kita bisa dengar, ya. Yang selanjutnya ada nufus, ya. Nufus ini dalam bentuk wujudnya, ini semua saya hanya menceritakan tentang apanya ya, tentang kodratnya ya, tapi kalau dia kelebihannya banyak, tersambung-sambungnya mereka, ya. Ada yang dari mulut ke jantung, ada yang dari hidung ke jantung, ya. Tersambung-sambung, nanti kita ceritakan, ya. Lalu ada nufus, ya. Nufus ini dia dalam bentuk wujudnya penglihatan, ya. Warnanya sangat putih. Ini dia bagian dari zat Allah, ya, atau dikatakan penglihatan, ya. Kalau kita melihat yang bening, ya, ini dia nufus kerjanya, ya. Kadang-kadang kita melihat yang bening, itu zatnya Allah tuh, ya. Kalamnya dia adalah Yahu, Yahu, ya. Itu dikatakan sirnya, ya. Kalau kita mendawamkan Yahu, ya, Yahu, ya. Turun, ya, ya, keluar hu, turun ya, keluar hu, ya, ya. Kita harus sambungkan dengan hidung, ya. Jadi yang Yahu itu jangan kita mulut, ya. Ini semua pakai nafas, ya, bukan pakai mulut. Mulut itu dari paru-paru. Mulut itu dari apa? Dari dari lambung, ya. Tapi kalau nafas dari paru-paru, dia asli, ya, asli dari pernafasan itu sendiri, ya. Kalau mulut itu dia langsung lambung, ya. Jadi Allah nyuruh kita itu beriman, ya. Beriman dengan apa yang diberikan tadi, ya. Harus kita mengimani, harus kita mendawamkan, karena ini semua adalah bentuk bagaimana biar kita itu lebih baik, ya. Itu potensi Allah di dalam diri kita. Kenapa kita tidak bisa begitu? Karena kita tidak mampu menariknya, tidak mampu mengambilnya, ya. Tidak mampu mengambilnya karena kita di situ manusia, ya. Manusia memang, makanya saya katakan lagi, manusia itu apalah daya, ya. Apalah daya, nggak bisa apa-apa. Lihatlah itu mayat, nggak bisa apa-apa, kan. Itu, ya. Gitu sahabat beriman. Makanya Allah itu tuangkan segala rahasianya kepada manusia, itu bukan didiamkan, ya. Tapi Allah nyuruh kamu itu semua kamu ambil itu, ya. Buat bisa apa? Biar untuk kepentingan dunia dan akhiratmu, ya. Contohnya tadi nafas, anfas, nufus, ya. Bisa kita manfaatnya dengarin ada yang bicarain kita di jauh-jauhan, gitu, ya. Itu bisa, ya. Macam-macam sahabat beriman, ya. Jadi dia tidak pakai bagaimana tentang sihir atau ilmu-ilmu yang lain, ya. Dia hanya menyuruh kita itu bagaimana kembali ke batinnya. Itulah luar biasanya, ya. Luar biasanya bagaimana kalau kita sudah menyatakan Allah itu sudah hidup di dalam diri kita, ya. Dia naik hu, turun ya, ya. Yahu, ya, Yahu tapi pakai hidung. Yahunya nggak usah disebut, ya. Hu dia naik, ya turun, ya, Yahu. Yahu itu sudah aku katanya, ya, sifat kehambaan, ya, itu sifat ketuhanan bagi dirinya. Turun, ya. Itu maksudnya masuk lo Alan, masuk itu, ya, masuk, terus keluar turun di hidung hu, begitu ya Alan, ya. Anak bungsu. Masya Allah, ya. Gitu sahabat beriman, ya. Jadi sebenarnya amalan itu banyak, ya. Amalannya banyak sekali, ya. Ada juga amalan kita bisa mengetahui mimpi orang, ya. Kalau kita mendawamkan banyak amalan, ya. Cuma itu kan artinya yang kita capai dulu itu untuk mengenal Tuhan dulu di sini, ya. Nanti amalannya itu ya artinya akan gampang begitu, ya. Begitu sahabat beriman. Karena semua inti daripada itu adalah Allah itu sendiri, ya.
Ya, kadang-kadang saya itu, kadang-kadang kalau saya sedikit menceritakan tentang ini ya. Kadang-kadang kalau Umi itu ya cerita tentang artinya tentang bagaimana kakek ini dia melakukan sesuatu. Itu kalau kita secara logika sekarang ya, kalau kita melihat secara akal tidak mungkin. Ya, memancing di Gumbang ya, memancing ikan di Gumbang ya. Atau kamu tak, Kanevi tahu Gumbang? Ya, satu wadah itu, wadah yang dikatakan kumbang itu bukan madu. Gumbang itu kayak guci terbuat dari tanah liat. Masya Allah, mancing di guci. Tuh, mancing yang aku ya. tahu zaman kerajaan itu, zaman Majapahit. Nah, ini kalau kita paham kan tidak masuk akal. Itu mancingnya di guci. Nah, mancingnya di guci. Ya. Kalau dia buang jala itu ditikar. Tahu tikar enggak? Tahu tikar. Saya duduk di tikar lagi gosok. Itu. Masya Allah. Tapi kalau orang dulu itu ya tidak heran bagi mereka kan, karena memang sudah kayak macam ya perbuatan-perbuatan kayak seolah-olah kayak mainan begitu ya. Karena memang di situ tempatnya orang bisa semua gitu. Pantesan itu sajadah bisa terbang itu. Itu Masya Allah. Nah, tapi kalau kita mendengarkan, kalau kita sebagai manusia kan tidak masuk akal, karena yang mendengarkan adalah manusia. Ya, yang mendengarkan, yang melihat adalah manusia, makanya manusia itu heran dengan mujizat Allah itu. Ya. Tapi kalau orang yang sudah paham, palingan juga dia bilang, itu palingan Allah yang buat. Gitu aja. Dia nggak heran bagi itu, dia nggak heran bagi dia, karena memang itu adalah perbuatan Allah semata, ya, gitu, ya. Jadi mukjizat Allah itu banyak, sahabat beriman, luar biasa, ya. Bukan pakai tenaga dalam, bukan pakai sesuatu apapun, tidak. Tinggal menyerahkan aja ya, nih punya Allah. Masya Allah. Ya, tapi harus butuh dengan keselarasan ya. Makanya terkabulnya doa itu, sahabat beriman, munajat itu dengan keselarasan diri kita. Ya, keinginan, kehendak dan perbuatan ya. Ya, jangan kita, contohnya kita berdoa kepada Allah ya, memang di situ sudah ada keinginan ya, keinginan memang kita bermohon kepada Allah. Jangan keinginan tidak ada, berdoa kita kepada Allah, meminta ini meminta itu, padahal keinginan tidak ada. Ya, ini ya, berarti dia duduk doa cuma dengan akalnya di situ ya, hanya cuma sekedar meminta ya, meminta-minta gitu ya, tapi bukan dengan keinginan. Berarti dia permintaannya adalah tentang dunia. Walaupun dunia kita meminta, tapi kalau dengan keinginan, itulah yang diijabah oleh Allah segala doa kita. Artinya di situ tidak lagi kita menempatkan diri kita yang meminta, ya, tapi Allah itulah yang meminta dan Tuhan yang mengaminkan. Ya, gitu sahabat beriman. Ya, jadi kita cakap-cakap dulu ya. Saya ini ya mau laporan dulu